Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan dan kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Ramadan tahun ini memang berbeda karena kita saat ini tengah berada dalam situasi wabah pandemi global COVID-19. Pandemi COVID-19 yang saat ini menyebar di berbagai negara di belahan dunia berimplikasi pada bergesernya ruang-ruang nyata menuju pada ruang-ruang virtual. Social distancing yang kita jalani saat ini mengisyaratkan adanya pembatasan ruang gerak secara fisik, namun sesungguhnya komunikasi kita tetap dapat berjalan meski dilakukan secara virtual. Saat ini merupakan momentum yang cukup memberikan tantangan bagi kita di mana kita dituntut untuk tetap selalu terhubung dan berkomunikasi, mungkin dengan kolega, rekan kerja, guru, murid, ataupun dengan sanak saudara. Rutinitas harian kita harus berubah untuk dapat bekerja dari jarak jauh, dan pengalaman dalam bekerja di rumah ini tentu tidak sama pada setiap individu, sehingga proses komunikasi secara virtual ini memerlukan adaptasi bagi para pelakunya. Namun pembatasan sosial ini tidak lantas membuat kita menjadi individu yang tidak produktif, tidak punya peran apa-apa, atau kalau dalam istilah zaman sekarang menjadi gabut atau mati gaya. Ada beberapa hal yang mungkin dapat kita manfaatkan untuk tetap menjalankan aktivitas komunikasi virtual kita saat pandemik dan pembatasan sosial ini melalui media-media yang kita gunakan. Yang pertama, kita harus memahami dan menguasai cara penggunaan media yang kita pilih. Pilihan-pilihan media cukup banyak saat ini yang bisa kita gunakan. Misalnya WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, Line, ataupun platform media untuk pertemuan seperti Google Meet, Zoom, Lark, Skype, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika menerima informasi atau pesan dari orang lain, maka biasakan kita saring terlebih dahulu sebelum kita sharing kembali kepada orang lain. Kita perlu menyelidiki dan mencerna dengan cermat apakah informasi tersebut mengandung kebenaran atau justru membuat jadi blunder, memicu kesalahpahaman, memunculkan rasa takut, kekhawatiran, atau mendorong sikap stigmatis dan stereotip yang pada akhirnya dapat menjadi potensi konflik. Yang ketiga, pemilihan diksi dan penggunaan kalimat dalam menyampaikan pesan. Terkadang kita menganggap bahwa berkomunikasi di dunia maya bebas untuk menuliskan ataupun mengekspresikan apapun yang kita inginkan. Namun, persoalan etika berkomunikasi baik dalam media ataupun tatap muka harus tetap kita jaga kesantunan dan mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari apa yang kita sampaikan, sehingga kita menjadi pribadi yang literate dan bertanggung jawab dalam bermedia. Yang keempat, tetap menjaga relasi dan sosialisasi meskipun dengan cara virtual. Kita dapat melakukan pertemuan, diskusi, ataupun belajar dengan memanfaatkan media-media digital agar kita tetap dapat terhubung dengan orang-orang yang kita inginkan. Menjalani komunikasi virtual tidak harus ketika dalam situasi yang formal. Sekedar menanyakan kabar ataupun menceritakan pengalaman-pengalaman ketika bekerja di rumah dapat menjadi hal yang menyenangkan dalam komunikasi virtual. Yang kelima, ada kalanya kita mengalami kejenuhan dalam berkomunikasi secara virtual, maka kita dapat menyeimbangkannya dengan diselingi aktivitas ringan lain di rumah yang mungkin dapat melibatkan seluruh anggota keluarga. Misalnya bermain bersama anak-anak, memasak bersama, bercocok tanam, ataupun sekedar bercerita dan menceritakan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan pada saat sebelum ada pembatasan sosial. Sehingga hal ini menumbuhkan optimisme bahwa krisis ini akan segera berlalu. Dan yang terakhir, jadikan ruang-ruang virtual kita menjadi sebuah ruang silaturahmi yang mendorong produktivitas dan kebahagiaan dengan cara membincangkan topik-topik yang menarik, saling menyemangati, dan utamakan rasa saling menghargai dalam melihat gagasan atau pendapat orang lain. Ada kalanya bagi sebagian orang memanfaatkan ruang virtual ini untuk berkonsultasi, meminta pendapat, ataupun menumpahkan kepenatan yang dialami. Namun hal ini harus kita lakukan dengan hati-hati dan tentu memilih orang yang tepat dan dapat dipercaya. Nah, kita menyadari bahwa naluri sosial kita tidak dapat memungkiri akan kebutuhan berkomunikasi.
sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang ilmuwan komunikasi, Paul Watzlawick, yang mengatakan bahwa we cannot not communicate. Kita tidak dapat untuk tidak berkomunikasi, karena komunikasi itu berlangsung sepanjang waktu. Baiklah, demikian sharing yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Tetap sehat, tetap optimis meskipun physically and socially distance, namun kita masih tetap virtually connected. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.